Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Sobat Muslim berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bersua kembali di radio Kristen kita, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Baik, seperti yang telah kita informasikan bahwa insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama menyimak kajian rutin kita yang dibersamai oleh Ustaz Aris Munandar Fidahullah Ta'ala pada pembahasan rutin beliau setiap hari Sabtu malam, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Dan pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan beliau. Dan bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan dan telah menyimpan pertanyaan terkait permasalahan tentang keluarga atau rumah tangga, sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Insya Allah nanti pertanyaan akan kita sampaikan kepada Ustaz Aris Munandar. Dan Alhamdulillah kami telah terhubung bersama Ustaz Aris Munandar, dan insya Allah beliau sebentar lagi akan menyampaikan pembahasan pada malam hari ini. Untuk itu kami himbau kepada sobat muslim semua untuk menyiapkan pena serta kertas untuk mencatat hal penting yang insya Allah akan kita dapatkan pada pembahasan malam hari ini. Baiklah, fadilati Ustaz Aris Munandar fa'alaihi falatafadhal maskur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan materi kajian kita di hukum seputar pernikahan. Mulai kesempatan kali ini kita akan bahas tentang masalah at-talaq atau talak, yaitu pembubaran rumah tangga atas dasar inisiatif pihak suami. Wal aslu fihi, dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai sang nabi, jika kalian hendak mentalak istri, maka talaklah pada waktunya. Wa talaqahunna li'iddatihinna, dan mentalak istri pada waktunya dijelaskan oleh hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kisahnya Ibnu Umar menjatuhkan talak pada istrinya dalam keadaan istrinya haid. Lantas Umar sang ayah radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum kasus anaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, murhu, perintahkan Ibnu Umar supaya merujuk istrinya. Kemudian hendaklah dia biarkan istrinya sampai suci, kemudian haid, kemudian suci. Nah, setelah suci yang kedua ini, thumma insya'a amsaka ba'du, ya, jika dia mau dia bisa pertahankan, dan jika dia mau talaqa qabla ayamussa, dia boleh menjatuhkan talak sebelum pernah ngumpulinya. Fatilkal iddatu allati amarallahu an tutallaqa lahan nisa'u, maka itulah masa cerai, masa menjatuhkan talak yang diperintahkan, yang Allah perintahkan agar istri itu dijatuhkan talak pada waktu tersebut. Muttafaqun alaih, demikian hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, murhu falyuraji'ha, perintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya, kemudian adalah dia ceraikan istrinya tahiran dalam keadaan suci, atau hamilan, atau menceraikan istri dalam kondisi hamil. Wahada dalilun, kata Syekh Ibnu Sa'di di matan Manhajus Salikin, wahada dalil, maka ini dalil ala annahu la yahillu lahu, tidak halal bagi seorang suami menceraikan istrinya atau menjatuhkan talak pada istrinya wahya haidun, ketika istri dalam kondisi haid. Ya, demikian
yang tercantum di matan Manhajus Salikin. Penjelasan lebih detailnya, talak dalam bahasa Arab artinya takhliyah, mengosongkan. Secara syariat, talak itu adalah mengurai ikatan pernikahan secara total atau sebagiannya dengan menggunakan redaksi atau kata-kata tertentu. Dan talak itu satu hal yang menjatuhkan talak, satu hal yang bisa dibenarkan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis Nabi, kesepakatan atau konsensus para ulama, dan pertimbangan akal sehat. Dalil ayat Al-Quran, contohnya tadi yang kita baca di matan Manhajus Salikin, surat At-Talaq, ayat yang pertama. Dalil hadis, contohnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar yang ada di matan Manhajus Salikin. Ditambah para ulama sepakat bahasanya dalam Islam ada yang namanya talak. Dan akal sehat pun menunjukkan demikian. Ketika suami istri ini kondisinya kondisi yang tidak sehat, penuh dengan cekcok, berantem, perang mulut, maka mempertahankan pernikahan itu satu hal yang berdampak keburukan. Dalam hal ini keburukan pada si suami, karena dia tetap wajib menafkahi istrinya dalam keadaan dia sering cekcok dengan istrinya, tengkar mulut dengan istrinya. Demikian juga mempertahankan pernikahan bagi seorang dari pihak istri adalah satu hal yang merugikan jika kondisi rumah tangga dipenuhi dengan KDRT. Oleh karena itu maka akal sehat mengatakan bahasanya sudah satu hal yang tepat disyariatkan dan dibenarkan adanya talak. Kesimpulannya, bubarnya rumah tangga itu ada 3 cara. Ini yang standar di kitab-kitab fikih, ada 3 cara. Yang pertama, jika bubar pernikahan dengan inisiatif istri, dengan istri membayar kompensasi finansial kepada suami disebut khulu. Dan jika inisiator bubarnya rumah tangga adalah pihak suami, maka suami menjatuhkan namanya talak. Kemudian sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, jika rumah tangga ini hendak dibubarkan karena adanya cacat, cacat yang ada pada istri atau pada suami, ternyata istrinya gila atau ternyata suaminya gila, maka maka di sini pernikahan bisa dibatalkan dengan dilaporkan kepada pengadilan. Ternyata kondisinya demikian, maka minta supaya bukan dibubarkan namun dibatalkan. Maka pernikahan itu bisa dibatalkan dan bisa dibubarkan. Pembatalan di antara alasan untuk membolehkan pembatalan adalah adanya kekurangan yang tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa ditoleransi pada suami atau pada pihak suami atau pihak istri, semisal ternyata istrinya gila atau ternyata suaminya gila. Kemudian jika ada sedangkan jika bentuknya adalah merusak pernikahan, maka jika inisiatifnya dari pihak suami namanya talak, jika dari pihak istri namanya khulu, dengan ketentuan-ketentuan dengan ketentuan-ketentuan masing-masing. Kemudian talak itu ada 2 macam dilihat di waktu suami menjatuhkan talak. Ada talak yang sesuai dengan tuntunan, disebut dengan sebutan talak sunni, dan ada talak yang tidak sesuai dengan tuntunan, disebut dengan sebutan talak bid'ah. Talak sunni adalah talak yang Al-Quran dan hadis Nabi menunjukkan diperbolehkan menjatuhkan talak pada waktu itu. Dan yang namanya talak sunni adalah ketika seorang suami menjatuhkan talak
dan itu sekali diucapkan dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika istri dalam keadaan suci, tidak haid, dan selama masa suci itu belum pernah terjadi al-jima'u, hubungan biologis. Demikian pula ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yang ditujukan kepada Ibnu Umar yang tadi telah kita baca. Ya. Maka setelah istri dalam keadaan suci, maka silakan jika mau dipertahankan ataukah mau dilepas. Kata Nabi tadi, wa insya'a talaqa qabla ayamassa. Jika suami berkehendak dia bisa menjatuhkan talak qabla ayamassa, sebelum terjadinya hubungan biologis. Kemudian yang kedua, talak itu adalah talak sunni, talak yang sesuai dengan tuntunan. Pertama, mengucapkan talaknya cukup sekali di salah satu dari dua keadaan. Yang pertama ketika dalam keadaan suci dari haid dan selama masa suci belum pernah dikumpuli. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi hamil. Maka jika suami telah pernah mengumpuli istrinya dalam kondisi tidak haid, maka ini hukumnya haram, kecuali jika istri dalam kondisi hamil. Maka kalau dalam kondisi hamil boleh menjatuhkan talak. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah kita baca di matan Manhajus Salikin, thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan. Silakan jatuhkan talak ketika istri dalam keadaan suci dari haid atau dalam kondisi hamil. Nah, itu talak yang sunni. Dan demikian materi pengantar yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Untuk pembahasan tentang talak bid'ah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, moga Mas Wira. Baik, sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim, alhamdulillah baru saja kita bersama-sama menyimak materi pengantar yang dibawakan oleh Ustaz Aris Mulandar Firahullah Ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Dan kembali diingatkan bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar permasalahan atau konsultasi seputar hukum keluarga, sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 082327275333. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya. Untuk seperti biasa, sesi tanya jawab pada kesempatan malam hari ini telah masuk beberapa pertanyaan ke redaksi Radio Muslim Yogyakarta. Kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk, Ustaz. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ustaz, saya ingin menanyakan tentang kasus pernikahan kakak saya. Kakak saya ini qadarullah memiliki suami yang tidak baik akhlaknya. Dari cerita kakak saya, beliau sering dikasari dengan ucapan maupun fisik. Ucapan cerai pun sudah berkali-kali terucap dari suaminya, bahkan lebih dari 3 kali. Sampai puncaknya, kakak saya memergoki suaminya di sebuah rumah bersama wanita lain yang ternyata wanita tersebut sudah dinikahinya secara siri. Singkat cerita, suaminya mau bertobat dan memilih untuk kembali bersama kakak saya ini dan anak-anaknya dan memulai hidup baru. Pertanyaannya, bagaimana status perkawinannya, Ustaz? Apakah masih bisa dilanjutkan kembali? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau kasus semacam ini, dan maka kita bisa ngasih bantuan kejelasan hukum kalau kita
kalau kami mendapatkan data yang lengkap dan detail. Di antara bentuk data yang dibutuhkan adalah berapa kali suami mengucapkan talak, kemudian redaksinya apa saja. Dengan ini maka kita nanti bisa menilai kalimat ini kalimat jatuh talak ataukah janji mentalak atau yang lainnya. Karena nanti ada beda antara janji mentalak, ada menjatuhkan talak, itu redaksinya beda-beda. Sehingga kita perlu data detail dan data lengkap untuk bisa memberikan bantuan pencerahan status hukum pernikahan dari secara agama ya, untuk pasangan suami istri ini. Kalau tidak ada data detail demikian, ya kita cuma bisa memberikan gambaran global. Ya kalau memang sudah jatuh talak 3, tidak bisa lagi. Ya tidak bisa lagi nekat, ya zina namanya. Tapi kalau baru talak pertama atau talak yang kedua, ya nanti dilihat sudah dirujuk ataukah belum. Kalau tidak dirujuk sampai masa iddah, masa tunggunya berakhir, ya boleh kembali, boleh balik, namun harus akad nikah lagi. Itu gambarannya, gambaran globalnya demikian. Maka untuk gambaran detailnya saya sarankan untuk konsultasi dengan ustadz yang kompeten dalam hukum fikih keluarga, kemudian yang dengan data yang langsung dipaparkan dan diberikan oleh pihak istri dan pihak suami. Dua-duanya datang dan konsultasi secara offline dan menceritakan duduk perkara sebenarnya sehingga ada gambaran bagaimanakah status hubungan keduanya dalam timbangan hukum agama. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimanakah suami yang ingin menceraikan istrinya yang bisa dibilang tidak memenuhi kewajiban sebagai istri dengan baik? Apakah si suami ini mendapat ganti rugi, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau suami yang menjatuhkan talak maka tidak ada ganti rugi yang wajib diberikan oleh pihak istri. Ganti rugi wajib diberikan oleh istri kepada suami manakala inisiator pembubaran pernikahan adalah pihak istri dengan skema yang disebut dengan khulu'. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya tentang bagaimana caranya agar anak menjadi seorang hafiz Quran. Apakah sejak dari mengandung kita selalu dengarkan murattal? Apakah itu berpengaruh, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam, mendengarkan murattal sejak kehamilan tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya. Yang lebih ngefek adalah sejak hamil ibunya rajin baca Al-Quran, cinta yang besar terhadap Al-Quran dan kecintaan besar dari si ibu dan orang tua berlanjut setelah si buah hati lahir, sehingga nampak semangatnya dan cintanya yang demikian besar dengan Al-Quran. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi anak yang saleh dan anak yang hafal Al-Quran. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika suami membuat surat cerai di atas materai, akan tetapi kata beliau dia sedang emosi pada saat membuat surat cerai tersebut, apakah jatuh talak? Dan sampai sekarang masih serumah karena kata suami
dia dulu itu lagi emosi, apakah itu boleh? Kalau tidak, apa jalan keluarnya, Ustadz? Jazakallahu khairan. Yang namanya talak itu pasti diawali dari emosi. Nih. Jadi semata-mata emosi tidak berarti jadi faktor penghalang untuk tidak jatuh talak. Ya, hanya orang yang tidak punya akal saja, nggak ada emosi, nggak ada jengkel, nggak ada keributan, tiba-tiba istri yang baik-baik, hubungannya indah-indah saja, kemudian aku ceraikan dirimu, gitu. Ya, maka normalnya kalimat talak yang dijatuhkan oleh suami kondisinya kondisi tegang, jengkel, marah, emosi dan semacam itu. Kemudian suami membuat surat cerai, apakah maka perlu dilihat redaksinya, kalimatnya seperti apa. Kondisi emosi tidak menjadi faktor penghalang. Yang penting suami itu sadar kalau kalimat ini kalimat membubarkan ikatan pernikahan. Ya, maka karena kami tidak mengetahui redaksi yang tercantum di surat cerai tersebut, maka hanya demikian gambaran global yang bisa disampaikan. Nah. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau bertanya. Saya memiliki suami yang berbeda sikap jika menyangkut ke ibu kandung. Sedangkan terhadap ibu tiri, ia sangat berbakti. Bapak mertua kandung dan ibu kandungnya bercerai saat suami masih bayi. Kemudian suami direbut paksa oleh ibu tiri hanya karena ibu kandung itu miskin. Apa salah jika saya menolak untuk bersilaturahmi ke ibu tiri suami? Suami selalu mengancam akan membawa paksa putra kami yang baru berumur 1,5 tahun untuk bersilaturahmi ke ibu tiri walau tanpa saya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, yang kami sarankan, ya tentu itu adalah ya masih keluarga dengan suami. Dan di antara sifat istri yang salehah adalah berupaya dan berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang-orang yang tergolong keluarga suami. Menghormati keluarga suami itu bagian dari bentuk bakti seorang istri salehah kepada suaminya. Baik itu ibu kandung suami atau ibu tiri suami atau bapak kandung suami. Maka urusan suami dengan ibu tirinya dan ibu kandungnya saya sarankan agar pihak istri cuma sekedar memberi saran tanpa harus memaksakan kehendak. Sedangkan sikap istri sendiri semestinya adalah berupaya untuk hormat dan baik kepada semuanya. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kembali kami informasikan kepada sobat muslim semua bahwa pada saat ini kita sedang berada di sesi tanya jawab dalam kajian konsultasi seputar hukum keluarga yang dibersamai oleh Ustadz Aris Munandar Hafizahullahu Ta'ala. Dan bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, sobat muslim masih bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Baik, kita akan lanjutkan untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Radio Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz izin bertanya. Bagaimana solusi terbaik
bagi suatu rumah tangga atau keluarga di mana kepala rumah tangga atau suami tidak bisa menafkahi anak dan istrinya dengan baik, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Perlu ditegaskan untuk supaya bisa memberikan bantuan jawaban, tidak bisa memberikan nafkah dengan baik itu makna dan maksudnya apa? Apakah sama sekali tidak memberi nafkah, atau sehingga malah minta nafkah kepada istri, atau tidak bisa memberi nafkah karena ada cacat fisik, atau kemudian karena malas kerja dan sebagainya. Maka hal-hal ini patut untuk disampaikan agar kita bisa memberikan arahan yang tepat. Jika tanpa data-data yang lengkap semacam itu, maka secara global kita tidak bisa banyak memberi bantuan pencerahan dari sisi ilmu agama. Jadi ya kurang lebih demikian yang bisa kami sampaikan. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya, saat istri menuntut cerai ke pengadilan agama, kenapa pengadilan memberi keputusan keduanya bercerai dengan status talak, padahal suaminya tidak mau dan tidak datang ke persidangan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, ketika maka sebenarnya itu bukan talak secara agama. Bukan talak secara agama, itu statusnya fasakh. Fasakh adalah pembubaran, bukan talak, karena talak itu lisan suami, bukan khulu', karena khulu' itu juga harus ada lisan suami yang ngomong, saya ceraikan dirimu, namun suami mendapatkan kompensasi finansial dari istrinya. Itu untuk disebut khulu'. Nah, kalau pembubaran rumah tangga karena hakim yang ketok palu, itu disebut fasakh, yang maknanya adalah pembatalan akad pernikahan. Yang statusnya pembatalan akad pernikahan. Dan nanti ada hal-hal, alasan-alasan yang menyebabkan boleh adanya fasakh. Alasan kalau di kitab-kitab fikih yang dasar, alasan yang disampaikan, yang dibahas cuma satu, yaitu aib, yaitu kekurangan biologis dari atau fisik pada diri suami atau pada diri istri. Nah, nanti ada faktor yang lainnya, diantaranya adalah faktor yang membolehkan untuk fasakh ketika suami melanggar perjanjian pernikahan. Suami melanggar perjanjian pernikahan. Ada perjanjian pernikahan tidak dipoligami, suami kemudian melakukan poligami diam-diam, kemudian ketahuan, maka istri bisa memfasakh. Istri bisa memfasakh, bukan talak, bukan khulu', namun fasakh. Melaporkannya kepada pengadilan, dan meskipun suami ini tidak mau menjatuhkan talak, hakim bisa ketok palu dan bubarlah pernikahan keduanya. Di antara sebab yang lainnya adalah ketika suami tidak memberikan nafkah fisik selama rentang waktu tertentu, yang ini menyusahkan pihak istri. Nah, maka ini di antara faktor-faktor boleh adanya fasakh. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz,
Ustadz, Ana sudah 3 tahun menikah. Qadarullah belum diberi anak. Ana disarankan untuk melakukan urut sejenis dukun peranakan itu, Ustadz. Dan Ana menolak akan hal sejenis ini. Akan tetapi, keluarga suami menyarankan untuk mengikuti hal semacam ini. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Karena perobatan di sini masih memakai syarat-syarat tertentu seperti dedaunan dan jeruk nipis dan lain-lain. Mohon penjelasannya Ustadz. Kalau dari hal yang disampaikan dedaunan, jeruk nipis tidak ada masalah. Karena itu mungkin untuk bahan minyak untuk urutnya gitu. Maka pada dasarnya jika sekedar urut biasa dengan teknik-teknik tertentu, boleh saja dilakukan sebagai bentuk ikhtiar. Namun kalau dari sisi manfaatnya, maka bisa konsultasikan kepada pihak pada ahli kesehatan, bidan atau yang lain, apakah hal semacam ini recommended untuk dilakukan. Namun urut atau pijat itu bermasalah manakala ada mantra, manakala ada persyaratan-persyaratan tertentu, nyembelih ayam cemani atau melakukan ritual mandi kembang di tengah malam, dan kembang 7 rupa atau yang lainnya, atau dari 7 sumur dan sebagainya. Namun kalau sekedar ada jeruk nipis, kemudian ada ini yang ini mungkin dijadikan sebagai minyak urutnya, maka tidak mengapa. Nah, baik, syukran Ustadz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustadz izin bertanya. Untuk khulu sendiri itu apakah seperti jatuh talak 1 masih bisa rujuk kembali atau sudah seperti talak 3 Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Khulu itu seperti talak 1 namun dalam keadaan masa iddah sudah berakhir. Jadi tadi penanya memberikan dua opsi padahal ada opsi yang ketiga. Jadi khulu itu seperti opsi yang ketiga, yaitu seperti talak 1 namun masa iddah sudah berakhir. Menurut pendapat yang paling kuat. Jadi kalau talak itu talak 1, maka bisa dirujuk dengan ucapan lisan selama masa iddah. Kemudian masa iddah habis, maka suami istri ini laki dan perempuan ini bisa menyatu kembali sebagai suami istri yang sah dengan syarat akad nikah baru. Maka khulu itu demikian. Di masa iddah setelah khulu tidak bisa rujuk. Tidak bisa rujuk. Namun setelah masa iddah selesai, suami bisa melamar kembali mantan istrinya. Ketika dia mau dilamar, maka ternyata keduanya masih sama-sama suka, maka nanti bisa akad nikah baru. Akad nikah baru dengan wali dan mahar baru. Demikian juga perlu walimah baru. Nah, baik, syukran Ustadz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustadz izin bertanya. Bagaimanakah ketika ibu menyuruh kita sering ke rumah membawa cucu karena anak-anaknya yang lain belum mempunyai anak? Sedangkan kita kan kadang ingin di rumah sendiri, terutama istri saya. Sedangkan saya biasa kerja dekat rumah ibu tiap hari, bisa jenguk orang tua. Bagaimana Ustadz menyikapinya? Dan bagaimana kalau adik-adik saya ini ikut campur tentang keluarga saya, misalnya dengan selalu ingin tahu urusan keluarga lewat anak-anak saya yang masih kecil, biasanya ditanya-tanya gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. kalau
berkenaan dengan keinginan ibu, maka dan itu bukan maksiat, maka yang bisa dilakukan adalah dinego. Ya, ibu diberi pengertian dan pemakluman kalau tidak bisa selalu demikian. Sedangkan untuk campur tangan saudara, ya, maka pertama saudaranya diberi pengertian, ya, tolong jangan campur tangan urusan dalam negeri rumah tangga saya. Ya. Dan tidak perlu nelitik-nelitik, tajasus, cari-cari apa yang ada dan terjadi di rumah tangga saya. Sampaikan demikian. Ya, berani sampaikan demikian. Kemudian jika anak-anak itu sudah bisa diberi pengertian, anak-anak yang masih kecil sudah bisa diberi pengertian, sampaikan pengertian. Nanti kalau om, tante tanya-tanya, ya tidak usah dijawab. Tanya-tanya tentang rumah, tentang ibu gimana, nggak usah dijawab. Jawab saja ibu sehat, gitu. Ibu bahagia, gitu. Berikan pemberitahuan kepada anak, karena penanya tidak nyampaikan anak umur berapa yang dimaksudkan. Ya, maka saya katakan jika anak itu sudah bisa diajak komunikasi, sampaikan, berikan pengertian dan beri pengertian juga kepada saudara. Nah, baik, syukran Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Saya telah memberikan dalil kepada seseorang tentang keharaman yang terkandung dalam sebuah game. Tapi dia berdalih bahwa ketika kita memainkan game, kita menjadi sebuah karakter dan tidak ada sangkut pautnya dengan dalil tersebut. Karena dia beranggapan dalil hanya berlaku di kehidupan nyata. Akan tetapi, dia juga beranggapan bahwa dia ingin mencari kebenaran dan tidak mencari pembenaran atas pendapatnya. Dia juga mau mendengarkan jawaban dari Ustadz atas tanggapan dia terhadap game. Saya sudah bertanya di salah satu aplikasi Islam. Insya Allah aplikasi itu ya dinaungi oleh Ustadz Sunnah. Tetapi beliau tidak menegaskan dan hanya menjawab bahwa game itu hanya membuang-buang waktu. Sedangkan seseorang yang bertanya kepada saya ini menginginkan jawaban atau bahwa apakah dalil bisa dibawa ke dalam dunia game. Mohon dibantu untuk memberikan jawaban Ustadz agar bisa menjadi pengingat atau dengan jawaban tersebut dia bisa menerima bahwa dalil ini memang berlaku dalam game. Jazakumullahu khairan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, anggap saja gamenya itu adalah game di mana sosok dalam game itu menyembah patung misalnya. Maka minimal yang terjadi adalah dia melihat sebuah tindakan kemusyrikan. Dalam keadaan dia mampu mengubahnya, yaitu mematikan gamenya. Nah, apa yang Nabi perintahkan dan yang dia lihat adalah aktivitas kemusyrikan. Aktivitas kemusyrikan. Seandainya dia tidak punya peran untuk menggerakkan sosok-sosok tersebut. Orang lain yang menggerakkan, temannya yang gerakkan, dia nonton. Apa yang terjadi? Maka dia melihat satu aktivitas yang mungkar. Ini ada sosok nyembah-nyembah patung, kemudian minta-minta sama si patung. Dan berlaku dalam hal ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, bahkan kemungkaran sangat mungkar, yaitu praktek dan adegan kemusyrikan, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya, dengan dia matikan game tersebut, meskipun yang memainkannya adalah temannya. Ini jika temannya yang memainkannya. Gimana kalau ternyata sosok ini nanti bisa berjalan, kemudian mendekati berhala, kemudian nyembah-nyembah, sujud, kemudian teriak-teriak, minta
pertolongan, bantuan, kesehatan, kekuatan, perang dan yang lainnya kepada berhala tersebut. Dan ternyata dia yang menggerakkannya. Maka dia punya saham. Maka minimal dia punya kontribusi untuk terjadinya perbuatan kemungkaran. Nah, maka ini lebih dari sekedar melihat kemungkaran. Namun ternyata plus kontribusi untuk suksesnya aktivitas kemungkaran. Tentu ini lebih jelek lagi. Ya demikian. Demikian yang bisa kita kaji, kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang hadir di kelas virtual ini. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kehadiran kita di majelis virtual ini sebagai amal saleh yang mempererat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, biar tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Demikian juga kami ucapkan dengan sepenuh dengan hati yang tulus ucapan terima kasih jazakumullah khairan kepada semua pihak yang punya kontribusi berjalan lancarnya majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang berlimpah dan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rada'ana anil